Halo semuanya, berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 bersama Bu Tessa. Video kali ini kita akan membahas masih mengenai pola bilangan, yakni KD 4.1. Siapkan alat tulis dan selamat belajar ya! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa membaca di slide. Hari ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pola barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, serta barisan geometri. Hari ini kalian akan menjumpai berbagai permasalahan atau persoalan di sekitar kalian yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret. Memang, hari ini bukanlah materi yang baru bagi kalian. Namun, materi hari ini menggunakan materi atau konsep yang telah dipelajari beberapa waktu lalu. Ibu harapkan kalian sudah memaknai dan memahami materi beberapa waktu lalu. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian akan memahami materi. Setelah kalian memahami materi pola bilangan, barisan, dan deret, kalian ibu ajak untuk bermain dan belajar bersama wordwall.net. Linknya ibu akan cantumkan di Google Site ya anak-anak. Setelah kalian bermain dan belajar, ibu minta kalian untuk merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini, minggu lalu, dan 2 minggu yang lalu. Rangkuman bisa kalian kerjakan di buku catatan. Bisa berupa uraian, mind map, poster, dan lain sebagainya. Kalian buat semenarik mungkin ya, namun tidak memberatkan atau tidak terlalu rumit. Selanjutnya, kita akan review materi pembelajaran beberapa waktu lalu. Yang pertama, pola dan barisan bilangan. U adalah urutan bilangan. UN adalah urutan bilangan ke N. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Kita mengenal A atau U1 adalah suku pertama dan B atau beda adalah selisih yang tetap. Yang ketiga, barisan geometri. Kita mengenal juga R atau rasio adalah perbandingan yang tetap. Rumus-rumus yang akan kita gunakan dapat kalian lihat di slide ya. Harapkan kalian dapat menggunakan dan memahami rumus-rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, dan juga barisan geometri. Oke, kita langsung masuk saja ke persoalan yang pertama. Anak-anak bisa membaca pada slide. Soal tersebut memiliki penyelesaian sebagai berikut. Rincian tabungan Banu kita buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah menguraikan berapa besar uang yang Banu tabung ataupun berapa pertambahan uang yang Banu tabung. Kita buat baris pertama itu merupakan hari, baris kedua merupakan besar menabung. Di hari pertama, Banu menabung uang sebesar Rp2.000. Kemudian di hari kedua sebesar Rp7.000. Dan di hari ketiga sebesar Rp12.000. Seterusnya seperti pada gambar, sampai yang akan kita cari di hari kelima, 6, dan 7. Hari pertama menuju ke hari kedua, Banu menambah tabungannya sebanyak Rp5.000. Kemudian dari hari kedua ke hari ketiga, Banu juga menambah tabungan sebanyak Rp5.000. Begitu seterusnya Banu menambah tabungan secara konstan. Maka kita dapat melihat aturan yang terdapat pada
tabungan Banu adalah plus 5.000 di setiap harinya. Artinya di hari kelima Banu menambah Rp5.000 dari tabungan hari keempat menjadi Rp22.000. Di hari keenam Banu menambah lagi Rp5.000 dari hari kelima menjadi Rp27.000. Begitu juga di hari ketujuh menjadi Rp32.000. Hari pertama Banu menabung dapat kita tuliskan sebagai U1 atau suku pertama. Hari kedua Banu menabung bisa dinamakan U2, kemudian seterusnya U3, U4, U5, U6, dan U7. Nah, soal ini caranya sama seperti soal pada LKPD 1. Anak-anak bisa membuka kembali LKPD 1 ya, hanya dalam bentuk soal cerita. Kita simpulkan ya, jadi besar uang yang harus Banu tabung pada hari kelima adalah 22.000, hari keenam adalah 27.000, dan hari ketujuh adalah Rp32.000. Ya baik, selanjutnya kita ke persoalan kedua. Persoalan kedua ini sama seperti materi pada pertemuan kedua dan LKPD 1 yang kalian telah kerjakan. Pertama kita misalkan biru sama dengan B sama dengan 1, hitam sama dengan H sama dengan 2, merah sama dengan M sama dengan 3. Berdasarkan pola pita di atas, diketahui bahwa warna BHM, 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 dan seterusnya akan berulang setiap 3 warna. Atau angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya akan berulang setiap 3 digit. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Angka ke-50 terdapat pada warna apa? Caranya, karena pola berulang setiap 3 warna atau 3 digit, maka kita membagi 50 dengan 3. Diperoleh 16 bersisa 2. Caranya, anak-anak dapat melihat cara pertama yang sebelah kiri atau cara kedua yang di sebelah kanan ya. Jadi, angka ke-50 adalah 2. Angka 2 itu menunjukkan warna hitam. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Banyak warna biru jika pola berulang sampai angka ke-73. Sama caranya seperti pertanyaan pertama, kita bagi 73 dengan 3. Diperoleh hasil 24 bersisa 1. Ibu mohon maaf, ada kesalahan, seharusnya warna biru dan bukan warna hitam. Oke, karena warna biru ditunjukkan dengan angka 1, maka warna biru dari pola 1 sampai ke 24 ada 24 warna biru. Kemudian bersisa 1. Sisa 1 menunjukkan warna biru.
Maka dari itu, banyak warna biru sampai pada angka ke-73 adalah 24 ditambah 1 sama dengan 25. Oke, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Penyelesaian ibu sertakan ilustrasi ya. Dilanjutkan sampai 20 baris lagi. Pada blok pertama atau kita sebut U1, terdapat satu blok glass block ya. Maka jumlahnya hanya terdapat satu. Pada U2 ada 3 sehingga jumlah pada S2 1 ditambah 3, 1 dari blok yang pertama, 3 dari yang kedua. Kemudian yang U3 jumlahnya 4 ditambah 5, 4 dari jumlah yang kedua ditambah U3. Begitu seterusnya ya. S4 itu 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian diperpanjang sampai 20 baris lagi. Tapi di sini kita belum tahu U20 berapa dan S20 yang kita cari berapa. Langkah berikutnya kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama, banyak glass block membentuk suatu deret aritmatika. Jika kalian perhatikan sekilas, dengan deret 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah titik-titik ditambah U20. Kemudian A atau suku pertama adalah 1. B atau beda atau selisih bisa kita cari dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita tulis yang ditanyakan adalah banyak atau jumlah glass block yang diperlukan.
Selanjutnya kita langsung saja menjawab. Cara pertama kita menggunakan rumus deret aritmatika yang jika diketahui A dan B-nya. Kemudian kita lakukan operasi hitung seperti biasa. S20 yang ditanya, maka N-nya diganti menjadi 20, kemudian A-nya kita substitusikan 1, B-nya kita substitusikan 2. Ya, Ibu harap kalian bisa menghitung dengan teliti ya. Diperhatikan cara Ibu menghitung. Kemudian kita akan lanjut ke cara kedua untuk mencari jumlah suku ke-20 deret aritmatika. Pertama-tama kita cari dulu suku ke-20-nya, kemudian nanti kita bisa melakukan perhitungan di rumus selanjutnya. Diperoleh suku ke-20 adalah 39, kemudian kita gunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali A atau suku pertama ditambah UN. Langsung disubstitusikan, N sama dengan 20, A sama dengan 1, dan U20 sama dengan 39. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelesaian dapat dilakukan sebagai berikut. Mungkin ini baru. Tuliskan yang diketahui, yaitu U21 sama dengan 84 dan U9 sama dengan 36. Kemudian kita tuliskan yang ditanya adalah suku pertama. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. U21, N kita substitusikan dengan 21. Kemudian A belum diketahui, plus 21 dikurang 1, B juga belum diketahui, sama dengan U21 tadi 84. Kemudian kita operasikan, diperoleh sebagai berikut. A plus 20B sama dengan 84 merupakan persamaan 1. Kemudian U9, N kita substitusikan dengan 9. Sama seperti tadi, A belum diketahui, kemudian B juga belum diketahui, U9 sama dengan 36. Diperoleh A plus 3B sama dengan 36 merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. A plus 20B sama dengan 84, A plus 3B sama dengan 36. Untuk menghilangkan A, kita lakukan operasi pengurangan. A dikurang A, kemudian ditambah 20 dikurang 8B sama dengan 84 dikurang 36. Kemudian A-nya menjadi 0, kemudian B-nya 12B sama dengan 48. B sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 4. Selanjutnya, kita mencari suku pertama dengan mensubstitusi B ke persamaan 1. A plus 20B sama dengan 4, kemudian sama dengan 84. A plus 80 sama dengan 84. Selanjutnya kita kenakan operasi yang sama, yaitu mengurangi kedua ruas dengan 80. Maka dari itu diperoleh A sama dengan 4.
Sekian video pembelajaran jarak jauh dari Bu Tessa. Ibu harap materi hari ini bermanfaat ya. Nah, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian. Kalian bisa mengaksesnya di Google Site. Latihan soal ini tidak dikumpulkan, tapi tidak ada salahnya kalian mengeksplor. Siapa tahu minggu depan akan keluar di ulangan harian. Jangan lupa mengerjakan rangkuman materi, refleksi, dan belajar sambil bermain dengan wordwall.net. Jaga selalu kesehatan kalian dengan selalu berolahraga dan tidur yang cukup ya. Sekian, terima kasih.